Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersama dengan kami dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sukacita untuk berbagi. Tetapi sebelumnya saya ajak kita bersama-sama untuk membukanya di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah, buat kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat setiap kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami masih bisa tetap kuat, kami masih bisa menikmati kehidupan kami, menjalani hari-hari kami berdasarkan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami sementara kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus yang menyingkapkan pengertian-pengertian sesuai dengan kebenaran-Mu kepada kami, serta memampukan kami untuk kami bisa menjalaninya, melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kami, dan bagi Tuhan segala kemuliaan dan pujian, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu siang hari ini. Amin. Baik Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi tidak akan baca semuanya, hanya beberapa ayat saja yang akan kita baca. Bapak Ibu boleh membacanya secara keseluruhan di rumah masing-masing. Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat pertama dikatakan begini: Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan pertama mungkin adalah begini: siapakah sebenarnya orang-orang Majus tersebut? Injil Matius hanya menyebutkan bahwa orang-orang Majus tersebut berasal dari timur. Itu kita bisa melihat pada ayat yang kedua. Ada dugaan bahwa mereka datang dari negeri Persia. Itu dilihat dari berdasarkan kepercayaan mereka kepada ilmu perbintangan atau astrologi. Dan berdasarkan persembahan yang mereka bawa, diperkirakan mereka adalah bangsawan atau raja-raja di tempat asal mereka, yaitu Persia. Tetapi yang pasti dan yang jelas adalah mereka datang dari tempat yang jauh. Bahkan diperkirakan mereka membutuhkan waktu lebih kurang 2 tahun untuk mereka tiba di Yerusalem. Nah, pagi hari ini, siang hari ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan kata datang dari tempat yang jauh, atau lebih spesifik, kita merenungkan kata jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, seandainya kita coba memikirkan tentang kata jauh, maka kemungkinan yang akan terlintas dalam benak kita adalah jauh secara geografis atau jarak. Kedua, kita akan terlintas dalam pikiran kita adalah jauh secara kultural, artinya ada budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah jauh secara psikologis, yaitu secara hati dan kejiwaannya. Nah, kalau kita renungkan kisah orang-orang Majus tersebut, kita akan menemukan satu pesan yang terkandung dalam Injil Matius, bahwa mereka datang dari tempat yang jauh, dan itu berarti itu sebuah langkah atau sebuah tindakan yang mereka lakukan untuk menjangkau yang jauh, tujuannya supaya menjadi dekat. Sekalipun kita tahu perjalanan jauh tentu memiliki tantangan, resiko, bahaya, kesulitannya tersendiri dalam setiap proses perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam realita kehidupan kita hari ini pun kita bisa melihat dan kita menemukan dari waktu ke waktu, dunia ini nampaknya begitu berupaya untuk membuat yang jauh tersebut menjadi dekat. Sebagai contoh sebut saja,
ada yang namanya jalur transportasi. Transportasi dibuat dengan harapan untuk dapat membuat yang jauh menjadi dekat. Itu sebabnya sebisa mungkin semuanya dibuat dengan lebih cepat dan lebih mudah, bahkan dalam waktu-waktu tertentu itu bisa menjadi lebih murah. Kedua, sebut saja teknologi dan komunikasi. Semakin hari semakin berkembang dengan sangat pesat dan mustahil untuk kita bisa menghindarinya, apalagi mencegahnya. Nah, hari ini nampaknya persoalan geografis dan kultural tidak lagi menjadi persoalan yang begitu besar. Kita bisa melihat dengan adanya smartphone, itu bisa membuat orang dari belahan dunia manapun itu bisa saling berhubungan dan bertatap muka. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah persoalan jauh tersebut kemudian terselesaikan dengan adanya transportasi, teknologi maupun komunikasi? Menurut saya ternyata hal itu semua tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan jauh tersebut, lalu membuatnya menjadi dekat. Mengapa demikian? Karena begini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya persoalan yang paling fundamental, paling esensial dan paling inti adalah bukan karena jaraknya yang jauh atau budayanya yang berbeda. Tetapi persoalan terbesarnya adalah pada hati yang jauh. Nah, satu kali Bunda Teresa pernah berkata kepada murid-muridnya atau bertanya kepada murid-muridnya. Beliau berkata begini, mengapa sih kalau orang kalau bertengkar saling berteriak? Padahal mereka berdekatan, bukan? Apakah perlunya dan apakah untungnya mereka saling berteriak satu dengan yang lain? Apakah mereka orang-orang yang tuli? Tentu bukan, mereka bukan orang yang tuli. Namun itu lebih karena mereka jauh. Ya, hati mereka lah yang jauh. Kemudian Bunda Teresa juga berkata, coba bandingkan dengan sepasang kekasih yang saling jatuh cinta. Mereka bicara dengan lembut dan pelan. Bahkan terkadang mereka saling diam tanpa saling bicara sepatah kata pun. Cukup dengan saling pandang, saling melempar senyum. Cukup dengan saling menggenggam tangan. Bagi mereka itu sudah mengatakan banyak hal. Secara jarak dan budaya mungkin mereka bisa saja begitu jauh. Tetapi bukankah mereka nampak begitu dekat? Itulah kalau orang yang dekat secara hati. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa hati. Dan bahasa hati itulah yang kita sebut dengan kasih. Pernahkah kita menyadari bahwa Natal adalah kisah di mana Allah melakukan perjalanan jauh demi menjumpai manusia dan membuat manusia itu menjadi dekat dengannya? Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, resiko, bahaya, dan juga masalahnya. Jarak yang begitu jauh antara surga dan dunia. Jarak yang begitu jauh antara kekekalan dengan kefanaan. Itu ditempuhnya. Bahkan ia mengenakan tubuh seorang bayi manusia. Agar kita, manusia, menjadi dekat dengannya. Kristus menjangkau manusia yang jauh agar menjadi dekat dengannya. Perjalanan yang jauh dan penuh kesulitan itu ditempuhnya. Tujuannya agar ia mendapatkan tempat di dalam hati manusia, agar manusia mengenal yang namanya kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kasih merupakan inti dari segala hal. Jika kasih itu sudah tertanam di dalam hati kita, maka perjalanan yang jauh akan menjadi lebih ringan. Sebab semuanya dimulai dari hati. Segala sesuatu dalam hidup ini menjadi begitu sulit dan berat. Hal itu lebih karena hati manusia yang menolak namanya kasih. Akibatnya semuanya menjadi begitu jauh dan nampak melelahkan. Karena memang hatinya yang begitu jauh. Pintu hati yang tertutup bagi Tuhan, sang sumber kasih itu. Itulah yang menjadi masalahnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Bunda Teresa, bahwa yang membuat manusia bersih tegang dan saling berteriak adalah karena hati yang jauh dan ketiadaan kasih di dalam hati manusia.
Jika kasih tidak ada di dalam hati kita, maka yang lain pun akan sulit untuk mendapatkan tempat di dalam hati kita. Ketika kita diminta untuk meluangkan waktu pun, kita pasti enggan. Diminta untuk mengulurkan tangan, pasti akan terasa berat. Diminta untuk sekedar tersenyum pun, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat sulit, bahkan mahal. Apalagi diminta untuk merogoh kantong dan mengeluarkan uang. Nampaknya sepeser pun jangan pernah berharap. Bapak Ibu Saudara, sadarilah, tanpa kasih hati kita akan tertutup rapat bagi segala hal yang baik. Namun sebaliknya, ketika hati kita penuh dengan kasih, maka kita akan melakukan segala sesuatunya dengan ringan. Bahkan kita takkan pernah bermain hitung-hitungan. Jika hati kita dipenuhi kasih, waktu yang lama pun akan terasa begitu cepat. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka perjalanan yang jauh dan berat pun akan terasa dekat dan jauh lebih ringan. Bahkan biaya yang besar pun tidak akan pernah menjadi persoalan yang kemudian kita perdebatkan. Itulah bahasa kasih. Bahasa yang paling indah dan sederhana, namun mudah untuk dipahami. Menghapuskan banyak perbedaan dan kendala, meratakan banyaknya kelukan, dan meluruskan banyaknya kesalahpengertian antara sesama. Dari situ kemudian kita mengerti kenapa kemudian Yohanes menyerukan kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa jalan yang berlekuk akan diratakan dan jalan yang berlubang akan diluruskan. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkannya, dan jalan itu namanya kasih. Ketika hati kita semakin mendekat, maka perjalanan kehidupan yang jauh ini akan menjadi lebih indah dan lebih ringan untuk kita jalani. Membuang apa yang tidak perlu dan melunakkan apa yang keras. Bahkan kemudian menyatukan segala perbedaan dan mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Kasih itu sederhana, kasih itu indah, dan Tuhan sudah memulainya. Natal adalah upaya membuat yang jauh menjadi dekat. Bukan sekedar dekat secara fisik ataupun kebiasaan dan budaya, tetapi dekat secara hati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan hidup ini tanpa kasih. Jangan biarkan ruang hati kita tertutup rapat untuk kasih. Hidup tanpa kasih akan menjadi perjalanan yang amat melelahkan. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa orang-orang di sekitar kita nampak begitu jauh dengan kita, saya pikir ada baiknya kalau kemudian kita berefleksi. Bahasa apakah yang selama ini kita gunakan dengan mereka? Apakah bahasa kasih yang pasti akan membawa orang-orang datang mendekat? Atau bahasa-bahasa yang semuanya hanyalah sebuah kamuflase semata? Mulailah dengan hati, sekalipun memang tidak pernah mudah untuk dilakukan. Karena selalu ada harga yang harus kita bayarkan. Demikianlah dilukiskan dalam perjalanan jauh yang ditempuh orang-orang Majus, bukan? Perjalanan panjang penuh resiko, ancaman, bahaya. Bahkan seolah-olah nampaknya tanpa harapan yang pasti tentang sang bayi Natal itu. Namun tetap itu ditempuhnya. Sekalipun untuk itu mereka harus berkorban harta, waktu, tenaga, maupun hal yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang menjangkau kita yang jauh ini agar menjadi dekat dengannya telah membayar harga yang sangat mahal. Perjalanan panjang penuh tantangan, resiko, bahaya, dan bahkan pengkhianatan dan juga kematian pun telah ditempuhnya. Namun Yesus tetap menjalaninya dan ia menyelesaikannya dengan sempurna. Bahkan semua yang berat itu nampak menjadi begitu ringan. Karena hatinya digerakkan dan dikuasai oleh kasih. Mengertikah saudara bahwa di mata Allah, saudara adalah pribadi yang layak dan pantas untuk diperjuangkan? Itu sebabnya, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya, semua itu ditempuhnya dan ia jalani tanpa keluh kesah dan tanpa penyesalan. Pertanyaannya, bukankah Allah telah menjangkau kita dan menjadikan kita yang jauh menjadi begitu dekat dengannya? Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kesadaran di dalam sanubari kita bahwa kita pun seharusnya menjangkau orang-orang yang jauh dan membuat mereka menjadi dekat dengan kita?
Bagaimana kita melakukannya? Jawabannya adalah kasih. Saya rindu kita belajar dari jemaat Makedonia. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paradoks, bukan? Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dari jemaat di Makedonia ini, kita diingatkan dan kita belajar bahwa kasih itu seharusnya menguasai dan mengendalikan hati kita. Jemaat di Makedonia dikatakan mereka bukan jemaat yang berada, bukan jemaat yang berkelimpahan, bukan jemaat yang kaya. Mereka dikatakan bukan hanya miskin, tetapi mereka sangat-sangat miskin. Mungkin di antara orang yang paling miskin merekalah yang termiskin. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana mereka tetap bersuka cita. Hati mereka meluap dengan sukacita. Bahkan sekalipun mereka orang-orang yang sangat miskin, namun dikatakan mereka begitu kaya dalam kemurahan. Mereka memiliki kerelaan yang luar biasa, bahkan melampaui kerelaan itu sendiri. Sebab mereka memberikan melampaui dari apa yang bisa mereka berikan. Bahkan mereka dikatakan meminta dan mendesak, seolah-olah menggambarkan bagaimana mereka mendorong dengan begitu kuat sampai Paulus sendiri tidak mampu untuk menahan dan mencegahnya. Kasih karunia itu menguasai dan bekerja di dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudara, Natal seharusnya menjadi sebuah sukacita untuk kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi bukan soal punya atau tidak punya, karena pada faktanya orang yang semakin limpah pun acap kali semakin sulit untuk memberi. Biarlah kisah dari jemaat Makedonia ini boleh menjadi pembelajaran dan perenungan bagi kita bersama. Sekalipun mereka orang-orang non-Yahudi, dan sampai saat itu kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi sekalipun mereka Kristen, namun mereka tetap saja memiliki pandangan dan menilai orang-orang non-Yahudi itu sebagai orang yang kafir, sekalipun mereka sama-sama di dalam Kristus. Tetapi apa yang Paulus lakukan ini sungguh-sungguh merubah segala sesuatunya. Ada sesuatu yang coba Paulus lakukan ini untuk merubah sesuatu. Bukan hanya untuk saling menolong antara saudara seiman, tetapi tujuan yang jauh lebih besar adalah supaya mereka menjadi satu, yang kuat menopang yang lemah. Kisah jemaat Makedonia menjadi tamparan keras seharusnya bagi kita. Kerohanian seseorang itu berkaitan erat dengan kemurahan hatinya. Semakin kita rohani, seharusnya hati kita semakin limpah dengan kemurahan. Kenapa? Karena kasih karunia itu sudah kita terima dari Allah, Sang Sumber kasih itu. Buka pintu hati kita dan biarkanlah Kristus Sang Bayi Natal, Sang Kasih itu tinggal di dalam hati kita. Dan biarkan kasih karunia yang telah kita terima darinya itu menggerakkan seluruh kehidupan kita dalam hal berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Bukalah mata kita, dan kita akan melihat ada orang-orang yang harus kita tolong. Sebab hidup ini bukan tentang to have, tetapi tentang to be. Bukan tentang bagaimana kita memperoleh atau memiliki sesuatu, tetapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita berarti dan berbagi dengan orang lain. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang hidup kita memberi makna kepada orang lain.
bukan ditentukan dari seberapa banyak yang kita pegang, tetapi kebahagiaan hidup, nilainya hidup kita itu ditentukan dari seberapa banyak yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Selamat hari Minggu, selamat berbagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini yang sama-sama kami pelajari dan kami renungkan. Kami berdoa biarlah hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan boleh tinggal dalam hati kami, kasih itu tinggal di dalam hati kami, kasih karunia-Mu itu menguasai hidup kami, sehingga mulai hari ini dan hari-hari ke depan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin limpah dengan kemurahan. Buka mata kami dan pertemukan orang-orang di sekitar kami yang perlu untuk kami jangkau agar menjadi dekat dengan Engkau. Bagi Tuhan segala kemuliaan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.